Bismillahirrahmanirrahim. Apa urgensinya? Apa pentingnya? Sehingga kita harus belajar akidah, belajar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena apa yang akan kita pelajari adalah ajaran-ajaran Allah yang berasal dari Al-Quran atau yang terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang Allah perintahkan kepada kita untuk mempelajarinya, mengamalkannya, dan mengajarkannya kembali. Maka ketika kita mempelajarinya, kemudian kita mengamalkannya dengan meyakini akidah yang benar, kemudian juga kita ajarkan kepada orang lain, ini termasuk sebesar-besarnya bentuk pendekatan diri kita kepada Allah atau ibadah yang sangat agung. Yang kedua, agar kita dapat mengikuti jalan yang lurus, yaitu jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan jalan mereka hanya satu, tidak berbilang. Maka untuk mengikuti jalan mereka harus kita belajar. Gak mungkin kita bisa mengikuti, menapaki jalan yang telah mereka lalui kalau kita tidak mempelajari ilmunya. Gak mungkin. Dan tidak sedikit orang yang mengira dia sedang berjalan di jalan yang benar, padahal dia berada di jalan yang salah. Dia mengira dia sedang mengikuti Rasulullah SAW, padahal dia sedang menyelisihi Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena dia tidak mempelajari ajaran yang benar-benar diwariskan oleh Rasulullah SAW. Subhanallah, jemaah sekalian, ini bahaya kebodohan. Kenapa Allah akan memudahkan orang yang menuntut ilmu jalannya masuk surga? Karena dengan ilmu dia mengetahui ini jalan yang lurus yang akan menyampaikan dia ke surga, yang harus dia tapaki. Dan ini jalan yang salah, jalan yang sesat, yang akan menjerumuskan dia ke neraka yang harus dia jauhi. Kalau kita tidak bisa membedakan mana jalan yang lurus dan mana jalan yang salah, bagaimana mungkin kita bisa melewati jalan yang lurus? Dan yang lebih parah lagi, ada orang-orang yang menempuh jalan kesesatan, mereka mengira itulah jalan yang lurus. Mereka sedang berjalan menuju ke neraka, mereka mengira jalan itu akan menyampaikan mereka ke surga. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia tidak mempelajari dari sumbernya yang benar. Ajaran-ajaran yang mulia ini, yaitu dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi SAW, dan mengikuti bimbingan-bimbingan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, agar kita bisa menempuh jalan yang lurus, harus kita pelajari terlebih dahulu. Karena jalan yang lurus itu satu, tidak berbilang. Yang ketiga jemaah sekalian, tentunya agar kita selamat dari jalan yang menyimpang. Dan yang lebih utama lagi adalah kita tidak mudah terombang-ambing oleh dahsyatnya serangan syubhat. Ini pentingnya kita belajar akidah yang benar. Betapa banyak orang telah mengenal sunnah dan dia bersungguh-sungguh mengamalkan sunnah, berusaha berpegang teguh kepada sunnah, datang kepadanya satu syubhat, langsung goyah. Kenapa? Dia belum mengenal sunnah itu secara benar. Bahkan dia mengira orang yang menyesatkan dia itulah orang yang mengajak dia kepada sunnah. Gampang terombang-ambing oleh syubhat. Jadi ini yang ketiga, agar kita selamat dari syubhat-syubhat yang menyesatkan, maka kita belajar. Karena kalau kita punya pondasi yang kuat, punya ilmu tentang sunnah yang kokoh, itu tidak akan mudah kita dirusak dan diombang-ambing dan dihancurkan oleh berbagai macam syubhat. Orang yang
tidak kokoh ilmunya, tidak belajar, mungkin hanya ikut tren saja, maka begitu datang syubhat, dia kemudian termakan syubhat itu, lalu tersesat. Yang keempat jemaah sekalian, agar kita tahu siapa yang pantas dijadikan guru dan kawan dekat kita. Karena ini termasuk manhaj ahlus sunnah, termasuk aturan agama dalam menuntut ilmu, adalah memilih guru yang baik, yaitu guru seorang ahlus sunnah wal jamaah. Dan hindari seorang guru yang berpemahaman menyimpang, yang berpemahaman sesat, yang bisa menyesatkan kita dari jalan yang lurus. Ini penting dalam menuntut ilmu. Sebab inilah salah satu penyebab terbesar mengapa manusia itu tersesat. Gara-gara salah memilih guru, atau salah memilih kawan dekat, salah gaul. Jemaah sekalian, dia tadinya anak muda biasa-biasa saja, sholat rajin, puasa rajin, tiba-tiba terdengar dia melakukan bom bunuh diri. Ada surat wasiatnya, saya berjihad di jalan Allah. Siapa yang mengajari dia seperti itu? Tidak lain, gurunya. Gurunya nggak pernah turun ke lapangan mati. Yang mati anak-anak muda yang lemah ilmu tersebut. Atau kawan dekatnya yang menyesatkan dia, mengajarkan kepada dia bahwa terorisme itu adalah jihad. Hati-hati jemaah sekalian. Dan subhanallah, di samping terancam tersesat, orang yang duduk mendengarkan orang yang menafsirkan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW semau dia, tidak mengikuti jalan yang lurus, tidak mengikuti manhaj dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka orang yang duduk bersamanya akan digolongkan oleh Allah bersama dengan dia. Jadi, yang pertama lebih parah, dia terpengaruh, tersesat, mengikuti jalan yang sesat. Yang kedua, Allah golongkan dia bersamanya. Sebagaimana Allah tegaskan di surat An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idza mithluhum. Dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Quran, apabila ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok, dipermainkan, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama orang yang melakukannya sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu duduk bersama mereka, maka kamu seperti mereka, kata Allah. Ini tujuannya kita belajar akidah, agar kita tahu mana ahlus sunnah, mana golongan yang menyimpang, mana yang pantas kita jadikan guru, mana yang tidak pantas. Karena itu bahayanya. Kalau kita duduk bersama orang yang menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, tapi dia tafsirkan bukan dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu termasuk mempermainkan ayat-ayat Allah. Dan kamu kalau duduk bersamanya, innakum idza mithluhum, kata Allah. Kamu sama seperti dia. Ini yang keempat, urgensinya kita mempelajari akidah yang benar. Yang kelima, untuk memperbaiki amalan kita, untuk meluruskan amalan kita, dan untuk menjadikan amalan kita semakin berkualitas baik. Jamaah sekalian, kunci utama amalan kita berkualitas, bahkan kunci utama amalan kita diterima oleh Allah adalah pondasi amalan kita itu harus baik. Apa pondasinya? Akidah kita. Amalan kita itu adalah bangunan yang dibangun di atas dasar pondasi akidah. Makanya disebut aslun. Jamaknya adalah usul, artinya pondasi. Prinsip-prinsip utamanya. Sebab di atas pondasi itu nanti ada bangunan. Namanya amalan-amalan kebaikan.
Jamaah sekalian, seberapa banyak pun amalan kita tidak akan baik, bahkan bisa jadi tidak diterima oleh Allah kalau pondasinya rusak. Rusaknya pondasi itu bisa jadi menghilangkannya sama sekali atau mengurangi kesempurnaannya. Apa artinya menghilangkannya sama sekali? Berarti kerusakannya sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Apa yang artinya menghilangkan kesempurnaannya? Berarti kesesatannya, penyimpangannya sesat, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan ini berpengaruh terhadap amalan kita. Orang-orang yang mempersekutukan Allah, yang berbuat syirik, atau memiliki akidah kekufuran, maka semua amal ibadahnya tertolak, enggak diterima oleh Allah. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birrasulih. Tidak ada yang menghalangi diterimanya amalan-amalan mereka, sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan syirik, maka terhapus amalanmu. Surat Az-Zumar ayat ke-65. Di surat Al-An'am ayat ke-88, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka melakukan syirik, terhapuslah amalan yang mereka kerjakan. Begitu pula jemaah sekalian, orang yang memiliki keyakinan yang bid'ah, akidah yang sesat, manhaj yang rusak, juga akan menjadikan amal ibadahnya menjadi berkurang nilainya.